Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 11 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mereka semua makan sampai kenyang. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang lemah dan berdosa mendapat janji akan menerima pengampunan dan kesehatan berkat Yesus Adam baru. Semoga kami tetap rendah hati karena ingat bahwa hanya kesetiaan-Mu lah yang sanggup melestarikan hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang banyak itu. Mereka datang dari jauh mengikuti Dia. Mereka nampak lapar dan Tuhan Yesus memberikan mereka makan. Ia mengucap syukur dan mengucap berkat, serta membagi-bagikan makanan bagi mereka. Ia memberikan dirinya untuk menolong mereka. Itulah Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, kesepian dan penderitaan diakibatkan oleh dosa dan karya pun menjadi sulit. Tugas panggilan kita menjadi kabur. Namun Kristus datang meringankan beban. Ia membawa sukacita dalam pengabdian. Ia membagi-bagikan miliknya tanpa pamrih. Secara utuh diberikannya dirinya. Itulah yang terjadi dalam
Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Katolik berdoa setiap minggu datang, pergi ke gereja merayakan Ekaristi, menerima tubuh Kristus sendiri, dan hidup berdasarkan Ekaristi, diutus untuk mewartakan kabar sukacita bahwa sebagai orang Katolik hidup harus berani untuk membagi-bagikan dirinya di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan menggereja, sekaligus di dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah hidup secara ekaristik. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian pula kita mendidik anak-anak, mengajari anak-anak hingga mereka dewasa, hidup secara ekaristik. Belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi. Dengan demikian, inilah yang menjadi ajaran gereja yang bersumber dari Kristus sendiri, yang diwariskan kepada anak-anak, supaya mereka memiliki daya hidup Ekaristi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau tak henti-hentinya berkenan memberi kami rezeki melalui Yesus Putra-Mu. Semoga rezeki itu memperkuat kami, sehingga kami hidup rukun dan membantu, penuh dengan cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.